Oke, next. Masuk ke katakana ya. Sekarang lanjut. Tadi hiragana udah, sekarang masuk ke katakana huruf dasar bahasa Jepang yang kedua. Pengertiannya apa sih? Nah, sama seperti tadi ya. Kalau menurut wikipedia.org, katakana itu adalah salah satu daripada 3 cara penulisan bahasa Jepang. Nah, katakana biasanya digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Nah, ini intinya nih. Untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Jepang. Atau istilahnya gairaigo. Gitu ya. Nah, atau juga bisa digunakan untuk menuliskan onomatope ya. Itu ya. Apa itu maksudnya? Kalau yang pertama, kata-kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris atau dari bahasa Spanyol gitu ya. Bahasa asing lah intinya. Diserap ke dalam bahasa Jepang, maka wajib tulis menggunakan katakana. Nah, kalau onomatope itu contoh suara gimana lah, suara ayam gitu ya. Suara ayam kan apa? Kukuruyuk gitu ya. Nah, contohnya gini nih. Nih misalnya suara kodok ya. Nah, suara kodok itu kalau di bahasa Jepang itu nyebutnya gero-gero. Ya, gero-gero. Ini ditulisnya pakai katakana ya, pakai katakana nih. Ya, pakai katakana. Terus juga ada suara apa nih, anak ayam ya. Jadi pio-pio gitu ya. Nah, ini terus pakai katakana kan, pakai katakana, ini juga pakai huruf katakana nih. Karena dia merupakan onomatope. Nah, terus juga ada, nah ini buah kiwi nih. Buah kiwi kalau dalam bahasa Jepang itu diambil dari kata serapan bahasa Inggris ya, kiwi ya, maka dia tulis pakai katakana. Ini kalau dibaca jadi kiwi gitu ya. Aduh, tulisannya jelek banget ya, nggak apa-apa lah ya, baca jadi kiwi. Nah, ini kan mirip-mirip dikit nih ya kan. Nah, inilah yang disebut sebagai kata serapan. Jadi dia diserap ke dalam bahasa Jepang. Ini kan bahasa Inggris harusnya kan, diserap ke dalam bahasa Jepang menjadi kiwi gitu ya. Ada juga satu lagi melon. Melon itu bahasa Inggrisnya melon ya, nggak salah ya. Karena dia kata serapan, diseraplah ke dalam bahasa Jepang, ditulis menggunakan katakana ya. Dia jadi, ini dibacanya kalau dibacanya jadi meron. Nah, meron ya. Sekedar info aja, orang Jepang itu nggak bisa nyebut L. Jadi dia hanya bisa nyebut L-nya diganti jadi R gitu ya. Rata-rata sebagai bagian besar ya. Gitu. Jadi dia diubah. Gitu ya. Sebenarnya sampai sini paham ya. Jadi intinya merupakan kata serapan. Nah, bagi yang belum tahu list huruf katakana, nah ini ada listnya sama seperti hiragana tadi. Listnya sama. Yang beda hanya hurufnya aja. Bentuk listnya sama ya, dalam bentuk tabel gini ya. Tapi hurufnya tentu beda ya. Ini huruf katakana. Ini ada, kita bisa lihat pergolongan lagi ya. Ini huruf A, ini huruf I, ini huruf U, ini E, ini O. Ini huruf sa ya. Ini huruf huruf ni, T, so dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap juga di bagian kedua mungkin mengenai golongan huruf-huruf yang ada di huruf katakana ini. Kita next aja. Lanjut, fungsi huruf katakana apa aja? Tadi udah sempat kita bahas. Yang pertama apa? Menulis kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Itu fungsi yang pertama. Atau gairaigo istilahnya. Jadi ada kata cari kiwi ya. Kiwi bahasa Inggris diserap jadi kiwi. Ya. Dan ditulis pakai katakana karena dia merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kemudian ada sebagai penekanan atau onomatopeia, kata atau kelompok kata yang menirukan suatu bunyi atau suara tertentu. Kayak tadi ya, suara kodok, suara anak ayam, mungkin suara-suara yang lain gitu ya. Gitu. Itu harus tulis menggunakan katakana. Kemudian ada yang ketiga, menulis kata-kata bahasa Jepang tertentu seperti istilah teknis, ilmiah atau sains ya. Kalau di buku IPA itu kan banyak istilah sains ya. Nama-nama hewan diubah dalam bentuk istilah sains. Nah, itu harus tulis pakai katakana karena dia merupakan kata serapan. Itu bisa ditulis ke bahasa Jepang. Tapi harus pakai huruf katakana, nggak boleh pakai hiragana karena dia kata serapan dari
bahasa asing ya, istilah-istilah itu. Nah, lanjut. Nah, yang ke selanjutnya menuliskan nama-nama kota, tempat, negara yang bukan berasal dari negara Jepang. Contoh Jakarta. Jakarta kan bukan kota di Jepang kan. Bandung bukan kota, bukan di Jepang. Jakarta, Bandung itu bisa ditulis ke dalam huruf bahasa Jepang ya, tapi ditulis menggunakan huruf katakana karena dia kata asing atau kata yang berasal dari bahasa asing gitu ya. Bisa ditulis, bisa, tapi bukan menggunakan huruf hiragana, harus menggunakan huruf si katakana ini gitu ya. Terus menuliskan nama orang asing yang bukan asli orang Jepang. Contoh nih. Nah, ini ada nama Bima nih. Bima ini bukan orang Jepang, misalnya kan dia orang Bandung misalnya gitu kan, atau orang mana gitu. Nah, ini bisa ditulis pakai huruf katakana. Ya, jadilah seperti ini. Karena dia orang asing, nggak boleh pakai huruf hiragana, sebaiknya ditulis menggunakan katakana. Ya. Ada Tono kan jelas ya, bukan orang Jepang ya. Bisa ditulis juga ke dalam bentuk huruf Jepangnya, tapi dia harus pakai huruf katakana gitu ya. Terus ada benda juga, benda yang merupakan kata serapan asing. Contoh radio. Radio diserap ke dalam bahasa Jepang jadi radio. Ya, orang Jepang nyebutnya radio ya. Bisa ditulis pakai katakana lagi. Terus ada toilet. Toilet itu diserap menjadi toire. Ditulis pakai katakana lagi karena dia merupakan kata serapan dari bahasa asing gitu ya. Nggak beda jauh lah istilahnya gitu ya. Kalau kata benda diserap ke dalam bahasa asing, diserap ke dalam bentuk bahasa Jepang, itu nggak beda jauh biasanya kata-katanya gitu ya.